Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Bapak Guru harapkan anak-anakku semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini Bapak Guru akan memberikan penjelasan tentang materi zakat yang ada di kelas 6. Namun sebelumnya Bapak Guru mengajak kepada adik-adik semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk penjelasan tentang zakat, Bapak Guru sudah siapkan persentasenya sebagai berikut. Silahkan disimak materinya dengan baik. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya, betul. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah, itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi, waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Kemudian, siapa sajakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah?
Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, dia memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu arti dari syarat wajib zakat fitrah. Nah, itu tadi pengertian tentang zakat fitrah dan syarat wajibnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian dari zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, kemudian pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya, kemudian kambing, sapi atau kerbau, kemudian barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Nah, di sampingnya ada nisabnya. Jadi, jika kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun, tidak berkurang ya, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Nah, muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi jika kalian muslim, maka kalian wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah perak. Misalkan kalian sudah memilikinya sebanyak 595 gram perak dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebanyak 2,5% dari harta yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga contohnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan harga 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ya, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Ya, jadi itu maksudnya adalah jenis harta dan nisabnya. Nah, di bawahnya sudah ada beberapa nisab, kemudian waktunya, dan juga kadar zakatnya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Mari kita lanjutkan pengertian dari zakat mal. Ya, zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah adik-adik pengertian dari zakat mal. Kemudian, apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam, berarti tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Jadi, jika kalian memiliki harta di luar jenis-jenis harta tadi, itu tidak termasuk dari zakat yang wajib dikeluarkan. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun.
Nah, tadi kita sudah melihat di tabel tentang waktu mengeluarkan zakat. Jika zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen. Sedangkan zakat dari barang temuan itu dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lain ya. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, itulah adik-adik macam-macam dari zakat. Demikianlah video pembelajaran tentang zakat yang telah Bapak Guru buatkan dalam bentuk persentase. Bapak Guru harapkan anak-anakku semua paham dengan materi zakat yang telah Bapak Guru paparkan dalam video tersebut. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, Bapak Guru mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.